Salam semangat, salam pembelajaran, salam pintar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis STEAM, STEAM. Apa itu pembelajaran STEAM? STEAM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, art, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran yang mengkombinasikan teknologi, sains, teknik, seni, serta matematika dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bidang STEAM, sains, literasi IPA, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, merumuskan, menganalisis masalah, melakukan eksperimen dengan metode ilmiah, mengumpulkan data dan menganalisisnya menuju sebuah simpulan, lalu mengaplikasikannya dalam dunia nyata dan juga mempunyai peran dalam mencari solusi. Sedangkan teknologi, literasi teknologi, keterampilan dalam menggunakan berbagai teknologi, belajar mengembangkan teknologi, menganalisis teknologi dapat mempengaruhi pemikiran siswa serta masyarakat. Sedangkan engineering, literasi teknik, kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif dan inovatif melalui penggabungan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan art adalah literasi seni, kemampuan dalam menulis, komunikasi, puisi, presentasi, video, membuat model. Art ketika dalam diaplikasikan ke geografi tentunya membuat peta, memberikan komposisi pewarnaan, dan lain-lain. Sedangkan matematik, literasi matematika, kemampuan dalam menganalisis dan menyampaikan gagasan, rumusan, menyelesaikan masalah secara matematik, dan mengaplikasikannya. Jadi kalau kita bahas di geografi tentunya menghitung skala, jarak, luas, antara jarak kota satu dengan kota yang lain, kemiringan lereng, jumlah penduduk, itu jelas membutuhkan kemampuan literasi matematik. STEAM itu kajian IPA tentang fenomena alam. Jadi fenomena alam di geografi pun juga memahami atau mempelajari tentang fenomena alam di sekitar, melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Yang ketiga, untuk memahami alam semesta yang merupakan dasar dari teknologi. Sedangkan teknologi adalah inovasi-inovasi manusia seperti GPS, Google Map, ada drone, itu digunakan di geografi. Serta digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Seperti di geografi pertanian ya, dengan revolusi hijau itu masuk dalam teknologi, membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman. Sedangkan teknik itu adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk mendesain, mengkonstruksi aplikasi kreatif, mesin, peralatan, sistem material, dan proses pemanfaatan bagi manusia secara ekonomis, ramah lingkungan. Sedangkan seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Sedangkan yang matematika, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, menyediakan bahasa bagi teknologi IPA dan teknik. STEAM Education ini adalah salah satu century skill yang luar biasa yang sekarang dikembangkan di dunia, yaitu creativity, collaboration, communication, komunikasi, riset penelitian, problem solving itu pemecahan masalah, dan critical thinking, berpikir secara kritis. Jadi STEAM ada 6 bagian yang penting yang diajarkan di sini. Critical thinking yang pertama adalah information and discovery, interpretation and analysis, reasoning, memberikan alasan, memberikan kesimpulan, constructing argument, memberikan argumen yang sifatnya itu membangun, problem solving, menyelesaikan masalah, dan system thinking, cara berpikir yang baik. Sedangkan collaboration adalah leadership, kepemimpinan, inisiatif melakukan suatu keputusan, cooperation, kooperatif, flexibility, responsibility,
serta collaborative using digital media, and responsive and constructive feedback. Jadi memberikan timbal balik masukan atau pendapat yang sifatnya membangun. Sedangkan communication adalah effective listening, terus ada delivering oral presentation, jadi memang harus dipresentasikan. Communicate using digital media, menggunakan digital media yang bagus. Engaging and conversion and discussion, jadi melakukan diskusi dalam suatu pembelajaran, serta communicating in diverse environment. Serta creativity, jadi kalau komponen yang keempat, creativity adalah idea generation, idea design, and refinement, jadi memberikan ide terhadap pembelajaran. Openness, bersifat terbuka, courage to explore, untuk mengeksplor pembelajaran. Work creativity with other, dan creative produce and innovation, jadi memberikan atau menciptakan suatu produk yang itu sangat inovatif. Hakikat pendidikan STEM, yang pertama mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika ke dalam subjek baru antar disiplin ilmu di sekolah. Yang kedua, menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia secara utuh, bukan mempelajari fenomena yang terpotong-potong. Biasanya guru selalu memberikan terpotong-potong, jadi membuat siswa itu bingung. Tapi kalau secara utuh akan menyebabkan siswa bisa dengan mudah menerima materi yang diajarkan. Berusaha untuk menciptakan peluang pembelajaran abad 21. Di abad ini di mana semua menggunakan teknologi di era digital ya. Selanjutnya, tujuan hasil pendidikan STEM. Tujuannya yang pertama adalah literasi STEM, kompetensi abad 21, kesiapan tenaga kerja, minat dan keterlibatan, serta membuat koneksi. Tujuan untuk pendidik, meningkatkan konten STEM, meningkatkan pedagogical content knowledge atau PCK, jadi kemampuan dalam mengajar dengan metode STEM. Hasil untuk siswa, belajar dan berprestasi. Kompetensi abad 21, ketekunan. Hasil dari STEM ini adalah ketekunan, kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi, serta pekerjaan yang berhubungan dengan STEM. Selanjutnya, meningkatkan minat pada STEM, mengembangkan identitas dan kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Hasil untuk pendidik tentunya perubahan dalam praktik dan peningkatan konten pedagogical content knowledge, kemampuan dalam menggali STEM. Jadi karakter STEM, integrasi STEM dalam implementasi atau pelaksanaan di kurikulum 2013, kurikulum yang digunakan di Indonesia, yaitu karakteristik STEM secara umum. Yang pertama, integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga adalah kontekstual dengan kehidupan nyata atau real world application. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu memahami disiplin ilmu secara integratif. Yang kelima, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Dalam STEM adalah ada ilmu pengetahuan alam, mempelajari tentang alam, seni, art, matematika, dan teknologi. Salah satu ciri pembelajaran STEM adalah engineering design process yang digunakan untuk mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, and mathematics. Apa itu yang disebut teknik, apa yang bisa dilakukan di teknik, dan bagaimana siswa menjawab. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam karakteristik pembelajaran STEM. Jadi scientific method versus engineering design process, EDP. Engineering process kita lihat di situ ada reflect and redesign, define problem, plan solution, make a model, test the model. So ya, ini adalah scientific methodnya. Jadi scientific practice menggambarkan tingkah laku ilmuwan ketika mereka melakukan investigasi dan membuat model serta teori tentang alam. Engineering practice merupakan kunci bagi engineer untuk membuat model dan di sistem. Science engineering practice adalah di mana seorang ilmuwan itu ke lapangan mengukur,
bisa memetakan objek kajian yang ada di lapangan, mengamati ya, dan digambarkan menjadi suatu plan yang bisa dijelaskan dengan secara teknik. Scientific and Engineering Practice Next Generation ini membuat pertanyaan sains dan menemukan masalah engineering, mengembangkan dan menggunakan model, merencanakan dan melakukan investigasi, analisis dan interpretasi data, menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi, membangun explanasi sains dan mendesain solusi engineering, serta terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Berdasarkan ini mendapatkan informasi dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan informasi tersebut. Itulah ciri dari engineering atau scientific practice. Membandingkan praktek sains dan engineering, jadi membuat pertanyaan yang menemukan masalah. Sains diawali dengan pernyataan tentang fenomena yang berusaha mengembangkan teori yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan engineering itu diawali dengan problem atau masalah, kebutuhan, serta keinginan yang perlu diselesaikan. Mengembangkan dan menggunakan model. Sains membangun dan menggunakan berbagai macam model dan simulasi untuk mengembangkan eksplanasi. Sedangkan engineering menggunakan model dan simulasi untuk menganalisis sistem yang ada. Sedangkan perencanaan dan melakukan investigasi, sedangkan untuk yang sains adalah investigasi ilmiah dilakukan di lapangan atau laboratorium untuk sains. Sedangkan engineering melakukan investigasi untuk mendapatkan data penting sebagai penentu kriteria desain dan menguji desain mereka. Selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Investigasi ilmiah menghasilkan data yang harus dianalisis untuk memperoleh makna. Sedangkan engineering menganalisis data yang dikumpulkan dalam rangka pengujian desain dan menyelidiki mereka. Sedangkan penggunaan pola pikir, matematis dan komputasi, sains menggunakan matematik dan komputasi sebagai alat dasar mempresentasikan variabel fisik dan hubungannya. Sedangkan engineering itu menggunakan representasi matematika komputasi untuk memantapkan hubungan dan prinsip yang secara integral bagian dari desain. Selanjutnya adalah membangun eksplanasi dan mendesain solusi. Tujuan sains untuk membangun teori, dapat memberikan penjelasan terkait sejumlah ciri tentang dunia. Sedangkan desain engineering proses sistematis untuk menyelesaikan masalah engineering berdasarkan pengetahuan ilmiah dan model dunia fisik. Sedangkan terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Dalam sains, penalaran dan argumen hal yang esensial mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan penalaran. Sedangkan engineering, penalaran dan argumen merupakan elemen dalam menemukan solusi terbaik terhadap suatu masalah. Selanjutnya adalah mendapatkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Sains tidak bisa maju jika ilmuwan tidak dapat mengkomunikasikan temuan mereka secara jelas dan persuasif serta belajar dan temuan orang lain. Sedangkan engineering tidak akan mendapatkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi jika kelebihan dari desain mereka tidak dijelaskan secara jelas dan persuasif. Ini adalah design thinking, develop a deep understanding on the challenge. Ini adalah empatis, sedangkan untuk define clearly actually the problem you want to solve. Untuk ide, brainstorm potential solution, select and develop your solution. Sedangkan prototype, modelnya design a prototype or series of prototype to test all part of your solution. Yang terakhir adalah test engage in continuous short circle innovation process to continually improve your design. Ini adalah cara berpikir ketika kita menggunakan STEAM. Jadi empatis adalah memperoleh pemahaman tentang masalah yang akan diselesaikan. Biasanya dilakukan melalui beberapa pengamatan. Empati sangat penting ketika melatih siswa bisa lebih memahami pengalaman dan kebutuhan orang yang memiliki masalah, dan pengembangan desain secara singkat untuk merefleksikan kebutuhan orang lain. Sedangkan define, pengumpulan informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empati. Selanjutnya menganalisis hasil pengamatan.
dan mengsintesis untuk menentukan masalah inti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pernyataan masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah idiat ya, proses curah mendapat di antara siswa dalam kelompok tentang berbagai kemungkinan solusi kaitannya dengan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan atau menciptakan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Sedangkan prototipe adalah mendesain prototipe atau serangkaian prototipe untuk menguji semua atau sebagian dari solusi. Pada fase prototipe dihasilkan sejumlah versi produk yang sesuai desain. Yang terakhir adalah tes. Purwarupa sudah diproduksi, diuji menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototipe. Ini merupakan tahap terakhir, namun dalam prosesnya akan terulang. Dan produk yang dihasilkan selama fase pengujian adalah apa yang sering digunakan untuk mengidentifikasikan kembali satu atau lebih dari satu masalah. Jadi prototipenya dites apakah berhasil atau tidak. Contoh STEM yang diawali dengan empatis adalah masalah otentik. Daerah Semarang sering terjadi banjir rob. BPD Kota Semarang melihat masalah dan memutuskan untuk menemukan solusi. Dia merancang early warning system, peringatan dini ketika terjadi bencana, supaya masyarakat Kota Semarang mengetahui kondisi tempat mereka terkena rob. Ini adalah masalah otentik. Result and discussion. Selanjutnya produk ini dia diukur oleh peneliti, maka akan menghasilkan daerah-daerah yang mengalami banjir dan mengalami amblesan atau penurunan tanah. Contoh hasil solusi protection effort with non-structural mitigation infrastructure. Contoh hasil solusi adalah dengan cara menanami mangrove di bibir-bibir pantai. Terus diberikan wave reflection tire development. Jadi seperti memasang ban di pinggir-pinggir pantai, gunanya untuk memecah abrasi. Terus selanjutnya adalah protection effort with non-structural mitigation infrastructure adalah membuat still house design concept. Ini di Bandar Harjo, membuat biar tidak terkena banjir, tidak amblesan tanah, tidak terkena rob, maka untuk desain rumahnya adalah rumah panggung, rumah yang ada jarak antara tanah bagian atas dengan lantainya. Ini menyebabkan aman. Ini adalah solusi. Jadi alur berpikir EDB dalam STEAM adalah mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, desain, konstruk, desain ulang, tes evaluasi, terus berbagi solusi. Jadi model pembelajaran ini cocok sekali diimplementasikan di kurikulum 2013 yang di situ ada inquiry learning, menemukan, discovery, problem based learning, dan project based learning. Jadi ini sangat cocok sekali dengan integrasi STEAM ya. Jadi menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring hasil, serta evaluasi pengalaman. Ya, STEAM project based learning adalah reflection, research, melakukan penelitian, discovery, mengaplikasikan dan mengkomunikasikan. Sedangkan learning circle 5A adalah engagement, exploration, elaboration dan mengevaluasi, evaluation yang terakhir. Sedangkan problem based learningnya adalah identification, problem, define goal, explore possible strategi, anticipate atau antisipasi, serta look back, kita lihat ke belakang dan pelajari. Itu adalah problem based learning. Problem otentik limbah plastik sekolah ini salah satu startup pembelajaran lingkungan ya, berbasis STEAM. Jadi bagaimana mereduksi limbah plastik di sekolah, bagaimana mengolah limbah plastik di sekolah, bagaimana mendaur ulang botol plastik, bagaimana limbah plastik dikonversi menjadi bahan bernilai, bagaimana konstruksi insinerasi berskala kecil di sekolah yang aman bagi lingkungan. Ini adalah merupakan problem otentik. Contoh analisis pembelajaran berbasis STEAM untuk materi penanggulangan limbah ini adalah contohnya sainsnya kimia, engineeringnya itu adalah rekayasa, program reduksi, penanganan, teknologinya internet, komputer, kontainer dan lain-lain, matematika mengukur
menggrafikkan dan membuat skala dan lain-lain, sedangkan artnya adalah seni dalam membuat bahan-bahan limbah atau sampah tersebut dibentuk menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya ini salah satu contoh produk pembelajaran STEAM. Jadi ini kategorinya art ya, ada tas, ada dompet, ada tempat minum, juga yang lain-lainnya. Kurangi plastik pembungkus, tempatkan sisa makanan. Inilah tips kurangi sampah plastik yang akan menyebabkan limbah di sini. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran STEAM. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Salam semangat belajar. Sekian, wassalam.